Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musyahidin dan musyahidat, mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas segala karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat Allah hindarkan kita dari segala bala, bencana, musibah. Salawat serta salam kita mohonkan agar selalu Allah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Masih membahas tentang puasa dalam kitab Fathul Qarib. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah puasa. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Dan disunnatkan dalam saum itu ada 3 macam. Jadi kita kenal rukun-rukun Islam itu semuanya disebut dalam istilah Arab. Pertama syahadat, yang kedua salat, kemudian zakat, haji, semuanya bahasa Arab kecuali puasa. Maka puasa bukan dari bahasa Arab. Saum atau siam dalam Al-Quran kutiba alaikumus siam. Kata saum juga ada dalam surah Maryam. Falan ukal inni nadartu lirrahmani sauma. Dan dalam hadis Nabi juga kadang Nabi menyebut siam, kadang juga Nabi menyebut saum. Nah, di sini disebutkan bahwa disunatkan pada waktu kita saum, melakukan saum atau puasa itu salah satu asya'a. Ada 3 macam. Para santri-santriku yang berada di rumah, kita kenal bahwa dalam ilmu nahu antara fi'il dengan naibul fa'il atau dengan fa'ilnya harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Nah, di sini fi'il yustahabu itu mudzakkar. Adapun kalimat salah satu asya'a, salah satunya muannas. Kenapa boleh? Karena antara fi'il dengan naibul fa'ilnya dipisah oleh kalimat lain yaitu fis saum. Jadi boleh tidak sama. Ahaduha yang pertama disunahkan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi kita biasa dengar di TV-TV artis-artis bilang takjil. Nah, takjil itu mereka menyebut takjil itu untuk makanan yang dimakan waktu berbuka. Nah, rupanya mereka mengambil dari bahasa Arab, tapi pengertiannya beda. Jadi maksud takjil di sini ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Takjil artinya menyegerakan. Nah, karena mereka berbukanya dengan kolak, maka kolak disebut takjil. Karena mereka berbukanya dengan bubur kacang hijau, maka bubur kacang hijau disebut takjil dalam bahasa Indonesia. Maka biasa kita sering dengar atau lihat di TV mahasiswa Universitas A membagi-bagi takjil. Nah, padahal takjil tadi artinya menyegerakan berbuka. Apa yang dimaksud menyegerakan berbuka? Jadi begitu azan maghrib, begitu beduk, begitu dauh dipukul, dicatuk, maka kita langsung ambil kurma. Itu namanya takjil. Nah, kalau begitu habis azan kita qobliyah maghrib, lalu sholat maghrib, zikir, doa, ba'diyah maghrib, baca Quran 2 juz, nah itu namanya bukan takjil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zalan nasu atau la tazalu ummati bi khair ma ajjalul fitra." Kemudian riwayat Imam Ahmad ada tambahan wa akharus suhur.
umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi di antara sunnah-sunnah dalam saum adalah menyegerakan berbuka. Berbukanya dengan apa? Dengan pertama rutab. Kalau tidak ada rutab, tamar. Nah, disebutkan dalam kitab Taqrirat Sadidah halaman 444, 444, empatnya 3 kali dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Nomor 4, al-fitru ala rutab, berbuka memakan rutab kalau ada. Kalau tidak ada, fabitamrin, maka dengan tamar. Kalau tamar juga tidak ada, maka air. Kalau air juga tidak ada, maka fabihulwin. Apa maksud al-hulwin di sini? Al-hulwu huwa ma lam tamassahun nar. Arti al-hulwu di sini bukan makanan yang manis, tapi maksudnya adalah makanan yang tidak disentuh oleh api. Maksudnya apa? Buah-buahan. Atau bisa juga asal. Di sini pengarang kitab At-Taqrirat Sadidah menyebutkan kal asali, seperti madu, karena madu tidak dimasak di api. Nah, jadi rutab, tamar, air putih, baru asal atau madu, atau buah-buahan, karena buah-buahan juga tidak dimasak di api. Nah, kemudian wa ta'khirus suhur. Yang kedua, kata pengarang Maddul Ghayah wa Taqrib yang disyarahkan menjadi Fathul Qarib, wa ta'khirus suhur, menyegerakan mengakhirkan suhur. Apa arti suhur? Bersahur. Nah, itu Indonesianya. Jadi ada beda antara sahur, sinnya yang dibaca fathah, dengan suhur yang sinnya dibaca dhammah. Kalau sahur itu makanan yang kita makan di waktu sahur. Kita makan nasi itu disebut sahur. Kita makan ikan goreng, maka ikan gorengnya itu disebut sahur. Sama dengan wadu. Wadu itu air yang kita gunakan untuk berwudu. Adapun pekerjaan wudunya maka disebut wudu. Wawnya dibaca dhammah. Di sini juga bersantap sahurnya dalam bahasa Arab disebut suhur. Adapun makanannya maka disebut sahur. Nah, itu bedanya. Cuma kita bahasa Indonesia menyebut sahur, bersahur, bersantap sahur. Maka di sini bacaannya yang betul adalah wa ta'khirus suhur, mengakhirkan bersantap sahur. Apa maksudnya? Nah, kalau kita baca riwayat dari Nabi, kata sahabat meriwayatkan bahwa antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bersantap sahur dengan adzan subuh itu qadru 50 ayat. Kira-kira sekitar bacaan 50 ayat. Kira-kira 50 ayat berapa? Mungkin 10 atau sekitar 15 menit. Nah, biasa kita kalau melihat ada jadwal imsak itu, mereka jaraknya mengasih jarak 10 menit antara imsak dengan adzan maghrib, adzan subuh. Nah, itu yang dimaksud mengakhirkan. Bukan berarti kalau makan jam 1 tidak dapat pahala sahur, tetap. Jadi arti sahur itu apa? Waktu sahur itu adalah habis ba'da nisfil lail, setelah tengah malam. Jadi setelah jam 12 sampai sebelum adzan subuh itu disebut waktu sahur. Ada orang yang makan di jam 1, itu dia sudah makan sahur. Kesunahan bersantap sahur sudah dia dapatkan. Tapi kesunahan mentakhirkan sahur itu yang dia tidak dapatkan. Jadi harus kita bedakan. Ada yang makan bersantap sahur di jam 2. Apakah dia dapat pahala bersahur? Iya, dapat. Pahala bersahur, kesunahan bersahur dapat. Tapi pahala mentakhirkan sahurnya yang dia tidak dapat. Ada orang yang makan jam 3 juga disebut bersahur. Nah, waktu sahur ini kata Nabi, kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka oleh karenanya, walaupun kita merasa kuat tanpa makan sahur pun kita kuat berpuasa. Ini masalahnya bukan kuat-kuatan, bukan masalah tahan-tahanan.
aku aja biasa aja dah kada makan. Biasa bang, kada bulan Ramadan aku jarang juga makan. Nah masalahnya bukan tahan, masalahnya bukan kuat. Karena puasa ini kada hendak berkuat-kuatan atau kada bertahan-tahanan atau berjagawan kada. Tapi maksudnya adalah kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sunnah Nabi apa? Nabi bersahur. Sunnah Nabi apa lagi? Beliau mengakhirkan sahurnya. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah karena dalam bersantap sahur itu ada berkah. Itu kalau dibaca suhur. Kalau dibaca fathah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah karena dalam makanan yang kita santap dalam waktu sahur itu ada berkah. Jadi pertama berkah dalam makanan yang kita makan. Yang kedua berkahnya kalau orang bangun di waktu sahur dia bisa berdoa, dia bisa istighfar, yang kita sangat dianjurkan di waktu sahur itu untuk beristighfar. Bukan hanya di bulan Ramadan, 12 bulan kita dianjurkan istighfar di waktu sahur. Apalagi ini bulan Ramadan. Maka orang-orang yang istighfar di waktu sahur dipuji oleh Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bersahurlah walau bijar'ati ma. Walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi jangan juga ada orang, aku jar kada biasa makan nasi, kalau makan nasi perut mules, lalu kada bisa sholat subuh. Jadi jangan makan nasi kalau begitu, karena arti sahur tadi walau bijar'ati ma, walaupun hanya seteguk air. Kita bangun jam 4 atau setengah 5, lalu minum air seteguk. Seteguk itu kalau untuk membuat orang tahan puasa kan kada mungkin. Lalu kenapa? Ya artinya ini sunnah Nabi. Yang penting adalah sunnah Nabi. Nabi memerintahkan begitu, lalu kita laksanakan. Jadi ada orang yang tadi merasa tidak biasa makan nasi, tidak biasa makan makanan yang berat. Ya silakan, mungkin makan roti, mungkin makan buah, atau juga kurma. Jadi kurma bagus bukan hanya di waktu berbuka, tapi makan kurma juga bagus di waktu sahur. Jadi misalnya ambil air putih, ambil sebiji kurma, sebutir kurma atau 3 biji, habis itu minum air, udah, itu namanya sudah bersahur. Maka dia dapat keberkahan, dapat kesunnahan sahur tadi. Wa yahsulus suhur biqalilil akli wasyurbi. Dan pahala bersantap sahur itu sudah dia dapatkan walaupun dengan sedikit makan dan sedikit minum. Nah, yang ketiga, watsalis, yang ketiga sunnah berpuasa tarkul hajri ay al-fuhshi minal kalam ay al-fahish. Yang ketiga adalah meninggalkan kata-kata yang fahish, kata-kata kotor, kata-kata jorok, dusta, ghibah, namimah dan lain-lain. Nah, jadi pengarang Matnul Ghayah wa Taqrib kemudian disyarahkan oleh pengarang Fathul Qarib menyebutkan sunnah berpuasa hanya ada 3. Nah kemudian kalau kita baca kitab yang lain, kitab At-Taqriratus Sadidah menyebutkan ada 15. Ada 15 kesunahan dalam berpuasa. Nomor pertamanya sama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, idza tayaqqanul ghurub, kalau dia sudah yakin matahari tenggelam. Dan insya Allah nih semua orang pasti yakin. Jadi kalau biasa orang kurang atau bahkan tidak memperhatikan waktu azan maghrib, di bulan Ramadan luar biasa. Semua orang hafal jadwal azan maghrib terutama, karena itu azan yang paling ditunggu-tunggu. Misalnya hari ini maghrib jam 6:25, semua hafal. Dan azan maghrib azan yang paling ditunggu-tunggu. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau orang mendengar azan maghrib, orang biasa acuh tak acuh. Tapi kalau azan maghrib luar biasa, 10 menit, 15 menit sebelum azan maghrib, semua keluarga satu rumah, ayah, ibu, anak-anaknya semuanya sudah kumpul di depan meja makan. Bahkan menunggu azan maghrib. Nah jadi menyegerakan berbuka kalau sudah yakin matahari tenggelam atau sudah azan maghrib. Yang kedua, as-suhur walau bijur'ati ma.
bersahur tadi walaupun hanya dengan seteguk air. Yang ketiga, ini dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur itu sunnah. Ta'khirus suhur. Kemudian yang keempat, al-fitru ala rutab, berbuka dengan memakan rutab. Yang kelima, al-ityan bidu'ail iftar. Yang kelima, membaca doa berbuka. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu kan yang umum. Nah, ini ada yang khusus, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Lalu kata pengarang At-Taqriratus Sadidah, wa yad'u bima sya'. Silakan dia menambah doa-doa yang lain, doa kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, yang paling kita hafal dari kecil, Allahumma laka sumtu, yang artinya ya Allah, hanya untukmu lah aku berpuasa. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ada namanya takdim. Kenapa disebutkan di sini lakanya lebih dulu dari kalimat sumtu? Laka sumtu, maka kata ilmu balaghah di situ at-taqdim yufidut takhsis. Didahulukan kalimat laka itu untuk menunjukkan makna taksis yang artinya hanya. Jadi laka sumtu, hanya untukmu ya Allah aku berpuasa. Sama dengan kalimat iyyaka, didahulukan dari kata na'budu. Iyyaka na'budu, hanya engkau ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami mintai pertolongan. Kenapa? Karena didahulukan. Nah, banyak kita temui dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, kalimat seperti itu. Misalnya dalam Al-Quran, Rabbana alaika tawakkalna, ya Tuhan kami hanya kepadamu kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami kembali. Wa ilaikan nusyur, dan hanya. Jadi kenapa? Dari mana datangnya kata hanya ini? Karena jar majrurnya tadi didahulukan. Nah, jadi di situ at-taqdim, di situ yufidut takhsis, menunjukkan hanya. Nah, di sini Allahumma lakau sumtu, ya Allah hanya karenamu, hanya untukmu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan hanya dengan